Halo pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kali ini kita tetap bersama channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bagikan, akan diskusikan adalah persoalan bagaimana melakukan uji hipotesis, baik prosedur maupun cara-cara yang harus kita jalankan. Haruskah kita melakukan uji hipotesis dengan cara manual dalam penggunaan statistik? Nah, narasumber kita pada episode ke-10 ini adalah Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Panas tapi tetap sehat. Alhamdulillah. Saya sebetulnya tenggorokan saya agak tidak sehat, tapi karena semangat harus sehat. Iya. Bisa menyembuhkan. Semangat itu bisa menyembuhkan. Semangat berbagi ilmu kepada para pemirsa Suyanto.id. Gimana Pak Ali? Kelanjutan dari uji hipotesis. Kemarin kita sudah mendiskusikan mengenai prosedur dan tata cara uji hipotesis. Apakah itu menolak atau menerima? Gimana Pak Ali untuk ini ujungnya dari penjelasan tentang menguji hipotesis dengan menggunakan statistik secara manual, ujungnya. Ya. Jadi nanti kita bicarakan mengenai yang insya Allah ya, yang dengan menggunakan komputer. Jadi pengujian hipotesis secara manual itu sekarang sudah jelas dianggap tidak praktis ya, karena sudah tersedia aplikasi komputer untuk menghitung rumus statistik dengan sangat cepat, dengan hasil yang lebih akurat, khususnya terkait dengan angka probabilitas adanya kesalahan sampel. Jadi gini Pak Yanto, kalau kemudian ada 3 orang menghitung statistik itu dengan manual, itu hasilnya bisa beda-beda. Nilainya itu bisa beda-beda karena menggunakan tangan, apalagi kalau kemudian kalkulatornya itu tidak lancar. Itu yang kemudian dianggap tidak praktis. Tapi bukan berarti itu sekarang misalnya katakanlah penggunaan statistik secara manual itu kemudian dianggap tidak ada gunanya. Tetap ada gunanya. Itu gunanya untuk kemudian menafsirkan hasil-hasil yang kemudian menggunakan komputer. Jadi kalau boleh saya ulang lagi yang dengan cara lain ya, ini ada tergantung tujuannya ya, ada 2 tujuan. Ya. Tujuan pertama, kalau kemudian orang mau betul-betul lebih memahami liku-liku ya tentang statistik, itu saya kira penggunaan statistik secara manual saya kira perlu. Ya itu kalau ada moto mengatakan practice makes perfect itu saya kira masih berlaku, tapi saya tambahi good practice makes perfect. Dan good and efficient practice makes perfect. Betul. Jadi kalau belum pernah ya Pak Yanto, kalau belum pernah mencoba menghitung statistik menggunakan rumus secara manual, itu saya masih ragu bisa paham nggak. Mungkin hari ini paham, besok udah lupa lagi. Jadi ini penting untuk pembelajaran tentang pemahaman secara cermat, secara teliti, sebetulnya di balik angka-angka yang kemudian kita gunakan untuk mengambil simpulan, itu prosesnya seperti apa. Itu tujuan pertama Pak Yanto. Ya. Saya kira Pak Ali. Kalau kita menggunakan manual itu untuk kepentingan happiness, kebahagiaan kita. Nah, kita ngitung-ngitung, ternyata sama dengan komputer. Nah, itu artinya kepuasan. Excited ya. Mencari kepuasan. Kepuasan. Mencari kepuasan akademik Pak Yanto. Jadi apakah saya mampu menguji diri sendiri? Apakah saya mampu menghitung menggunakan rumus ini dengan
menggunakan manual itu kemudian dicocokkan dengan, kalau dicocokkan dengan temennya sesama-sama menggunakan manual belum tentu sama Pak Yanto, tapi sulitnya mengatakan yang mana yang benar, nggak ada yang bisa dikatakan mana yang benar sebelum dicek dengan komputer ini. Ya. Yang kedua Pak Yanto. Jadi kalau itu sudah menguasai, ya, pada waktu kemudian yang bersangkutan itu melakukan penelitian, perlu menganalisis data menggunakan statistik, itu tidak perlu lagi menggunakan manual, cukup menggunakan statistik, cukup menggunakan komputer untuk kemudian melihat hasilnya saja. Nah, karena proses mengenter data, memasukkan data ke dalam paket komputer itu user friendly, ya, sangat mudah lah gitu. Beda zaman kita dulu Pak Ali, ketika masih pakai punch card itu, ya ampun luar biasa rumitnya. Sekarang teknologi memudahkan kita untuk membuat penelitian dan sebagainya. Lalu gimana selanjutnya Pak Ali? Jadi jika tujuan yang kedua yaitu tujuan hanya untuk melihat bagaimana datanya itu dianalisis menggunakan komputer, maka itu menggunakan paket statistik komputer. Jadi dalam hal ini kalau kemudian nanti melaporkannya ini dalam bentuk menulis skripsi, menulis tesis disertasi, menulis laporan, menulis artikel untuk jurnal, lupakan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan analisis statistik menggunakan manual. Jadi tinggalkan itu. Jadi istilahnya itu sudah pernah kita sebut, jangan pernah mencampur adukkan antara SOP-nya, ya katakanlah SOP-nya manual dengan SOP-nya menggunakan komputer. Jangan dicampur adukkan. Ya, jadi misalkan kalau dicampur aduk itu menggunakan paket statistik, katakanlah ya misalkan yang terkenal sekarang kan SPSS, lalu masih menggunakan tabel, lihat tabel untuk menguji signifikansinya. Itu kan yang dimaksud mencampur adukkan, Pak Ali. Iya. Jadi ditampilkan hasil statistik menggunakan komputer, tapi masih mengatakannya, lihat itu nilai hitung. Lihat itu nilai hitung. Jika dibandingkan dengan nilai tabel, maka ini mencampur adukkan. Ya banyak Pak Ali, bimbingan saya juga begitu itu. Saya juga capek sih tidak, selalu mengingatkan mereka itu harus istiqomah saya kira. Kalau memang menggunakan paket komputer aplikasi, ya gunakan bahwa sudah ada p-value, kemudian tingkat signifikansinya di set sebelum kita meneliti dan sebagainya kan sudah ada itu. Mengapa kita harus lihat tabel dan sebagainya? Ya begitulah yang harus dilakukan. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya dari segi akurasi ya, dan kemudian mudah direplikasi, mudah dicek itu ya tidak usahlah pakai manual dalam kaitannya dengan melaporkan hasil analisis. Jadi saya kira itu mubazir dalam artian juga hasilnya tidak akan bisa kemudian lebih akurat daripada Nah, kalau kemudian katakanlah ada keraguan apakah hasilnya seperti itu, mereplikasi, mengulang kembali analisis data sama-sama menggunakan komputer. Pada waktu misalnya apakah mungkin ada kesalahan dalam memasukkan data di komputer. Itu Pak Yanto. Jadi ini kita sekarang bisa fokus pada bagaimana menghasilkan menarik simpulan dari menganalisis data menggunakan statistik berdasarkan komputer. Gitu, Pak. Dan saya masih ingat Pak Ali, ketika dulu kita bertertatih-tatih, misal menghitung ANOVA, menghitung regresi manual, berhalaman-halaman hitungannya. Tapi dibantu oleh masih ingat nggak Pak Ali?
kalkulator yang agak laris Oh sekali, ya. Casio FX 800. Nah, dia sudah bisa bikin regresi itu. Wah, luar biasa. Iya. Nah, Ya, tapi masih rentan sekali. ya, karena faktor Itu kan pembulatan dan sebagainya itu. ya, Nah, oke lah. ya. Jadi udahlah itu masa lalu ya. Tetapi sekali lagi selalu saya sebut saja dua tujuan tadi, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya itu, jadi misalnya katakanlah laporan hasil analisis ya, itu kalau bagian dari mata kuliah ya, bagian dari mata kuliah agar kemudian mahasiswa menguasai liku-liku konsep tentang statistik, itu saya kira tidak ada masalah. Ya. Tetapi begitu untuk publikasi, untuk orang lain, untuk ketepatan, untuk keefisiensi, untuk menafsirkan hasil-hasil analisis data, itu sudah harus menggunakan komputer saja. Ya. Jadi kalau dalam kelas Pak Yanto, dalam kaitannya dengan pembelajaran, saya kira tidak ada masalah menghitung tadi. Ya. Yang tadi disebut Pak Yanto itu bisa dicoba, itu bisa mungkin 1 jam belum selesai. Ya. 1 jam belum selesai manual itu. Tetapi kalau kemudian menggunakan komputer, begitu selesai, meng-enter datanya itu enggak lebih dari 1 detik itu. Ya, betul. Dan saya kira kalau untuk publikasi memang manual nggak diterima saya kira sekarang. Misalkan fokus, apa ini? Makanan apa ini? Nah, publikasi dalam artian kalau untuk kepentingan orang lain, bukan dalam kaitan pembelajaran, misalnya menulis skripsi, tesis, disertasi, jangan sampai ada pembimbing yang masih mengendaki penghitungan statistik menggunakan manual. Ya. Pada waktu pembimbingan saja, mungkin mereka diminta, mahasiswa itu diminta coba tolong dicoba dengan manual juga, seperti apa hasilnya, itu masih pembelajaran. Tapi setelah kemudian ditulis menjadi skripsi, tesis, disertasi, ya tidak lagi melihat proses pembelajarannya, tapi bagaimana kemudian hasil analisis data sehingga lebih fokus pada bagaimana hasil penelitiannya, gitu Pak Yanto. Ya. Baiklah. Ini sudah banyak aspirasi, inspirasi, dan pilihan-pilihan yang proper untuk menulis disertasi, tesis, dan menulis di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Jadi jangan sampai menggunakan manual. Kalau zaman sekarang masih menggunakan manual itu ibarat alamat kantor masih menggunakan nomor fax gitu. Alamat kantor apa nomor fax itu kan lucu. Zaman sekarang masih menampilkan. Baiklah, Pak Ali, saya kira Pak Yanto, ya. Sebelum ditutup masih ada waktu sedikit, 1-2 menit. Ya, oke. Ini saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kok bisa efisien. Jadi kalau manual tadi kan ada nilai hitung, nilai tabel, dibandingkan itu apakah sama atau lebih besar atau mungkin lebih kecil. Ini kalau dalam menggunakan komputer itu cukup dilihat tabel computer output ya. Jadi hasil menggunakan komputer itu hanya satu titik saja. Hanya melihat nilai probabilitas yang dihasilkan oleh aplikasi komputer. Dengan melihat itu saja sudah bisa ditarik simpulan tentang tertolaknya hipotesis nol atau tidak tertolaknya hipotesis nol. Cuma itu aja. Yang lain-lain tidak harus dilihat, tapi kalau mau dilihat juga bisa. Tapi untuk kemudian mengambil simpulan bahwa perbedaannya itu signifikan, hubungannya signifikan, hasil-hasil statistik itu dianggap signifikan, itu cukup dengan 1 titik saja. Ini memberikan gambaran bahwa pada waktu menginterpretasi itu begitu mudahnya. Tapi ingat bahwa tabel itu kan macam-macam isinya. Nah, ini kalau tidak dijelaskan bagian mana sel gitu ya, kotak itu ya yang harus dilihat. Jadi 1 kotak saja, bukan 1 kolom ya. Kolom tentu dari atas ya ada tandanya, tapi yang dilihat itu cuma 1 sel saja. Itu sudah bisa nyimpulkan itu. Nah, tetapi ini kalau kemudian belum juga diajarkan, belum juga dijelaskan, itu masih bingung karena yang dilihat itu kanan kiri segala macam. Dan satu lagi Pak Yanto,
kalau kemudian ada seringkali ada yang berlebihan dalam menulis laporan itu mengenai asumsi, mengenai equal variances, varian yang sama atau tidak itu. Ya. Itu komputer itu sudah memberitahu itu. Jadi tidak usah lagi peneliti itu menghitung asumsi-asumsi itu terpenuhi atau tidak. Asumsi klasik. Nah, itu nanti itu sampingannya. Jadi kalau di kesempatan berikutnya, episode berikutnya, insya Allah kita jelaskan itu. Nah, termasuk bagaimana kemudian setelah melihat tabel yang fokus pada sel tadi, melihat angka seperti apa yang kemudian bisa menghasilkan simpulan bahwa hipotesis nolnya tertolak sehingga hasilnya signifikan, atau hipotesisnya tidak tertolak sehingga hasilnya tidak signifikan. Itu kita jelaskan nanti di episode berikutnya, Pak Yanto. Ya, oke. Baiklah, jadi saudara-saudara, episode berikutnya maha penting juga, karena kita ketika menggunakan print out dari analisis aplikasi komputer itu, kita akan mendapatkan berbagai simbol yang disebut Pak Ali probabilitas itu, di situ akan ditulis P kecil. Kemudian juga ada banyak hal yang harus dipahami, misalkan ditulis beta, ditulis misalkan B besar dan sebagainya, ada maknanya semua. Kita bahas minggu depan. Terima kasih Pak Ali atas kesediaannya di suyanto.id ngobrol-ngobrol ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, tetap sehat. Amin. Makasih kembali.